Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat sore buat kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta. Kita perlu merayakan Pentakosta sebetulnya seperti perayaan-perayaan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita namanya Natal Paskah, itu kayak cuma tahun Paskah. Orang tidak menyadari bahwa anugerah terbesar selain Yesus Kristus adalah Roh Kudus dan diberikan tinggal secara menetap di dalam diri kita. Nah, karena kurang disadari, kurang digembar-gemborkan mungkin dalam berita-berita WhatsApp, pemberitaan, sehingga seolah-olah perayaan Pentakosta ini lebih rendah, lebih kecil daripada perayaan yang lain. Padahal sama pentingnya, ya sama pentingnya, dan begitu luar biasa kalau kita bisa memahami secara mendalam apa yang terjadi di dalam Pentakosta. Nah, di sini ada angka 1, ada angka 40, ada angka 50. Kalau Bapak Ibu diskusi kiri kanan, kira-kira artinya apa angka 1? Hari pertama ya, jadi dihitung Pentakosta itu artinya kan hari ke-50 ya. Hari pertama itu adalah hari kebangkitan, jadi dari kebangkitan kepada Pentakosta. Tetapi dimulai dari Jumat Agung, ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus tidak bangkit hari yang ketiga, yang kesananya gak ada gunanya lagi Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus sudah bangkit dari kematian, sehingga kita memiliki kemenangan atas dosa secara sempurna. Kemenangan sudah diberikan kepada kita, pengampunan dosa sudah diberikan 100%, dan dampak daripada semua itu juga diberikan, yaitu kebangkitan, dan kita semua akan dibangkitkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus harus datang dulu, membangkitkan kita, baru kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Ketika Lazarus mati, Yesus datang ke rumah mereka. Marta datang. Tuhan, kalau engkau ada di sini waktu itu, pasti dia nggak mati. Saudaramu akan bangkit, kata Yesus. Iya nanti, saya tahu. Keren loh, teologinya Marta mungkin lebih baik daripada teologi kita. Dia bilang apa? Aku tahu saudaraku akan bangkit nanti ketika orang-orang dibangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu punya pikiran yang sama, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Orang mati akan dibangkitkan bersama-sama pada akhir zaman, dan pada akhir zamanlah kita semua naik ke surga yang sempurna. Jadi orang yang sudah mati di mana sekarang? Belum sampai ke sana, karena perlu kebangkitan, betul ya? Yesus sudah bangkit, lalu dia naik ke surga 40 hari sesudah kebangkitan dari kematian. 40 hari kemudian dia naik ke surga, karena Yesus juga berasal dari surga. Dan di dalam Yohanes 17, Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa berikanlah kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Sebelum Yesus naik, dia berdoa. Karena Yesus berasal dari surga dan dia kembali lagi ke surga. Jadi memang banyak hal yang mesti kita pikirkan. Kalau di medsos itu rame banget pokoknya. Ya, kalau kita ngikutin diskusi-diskusi, Maria katanya ibunya Allah, Bunda Allah. Setuju nggak saudara? Maria Bunda Allah. Kira-kira waktu Yesus lahir pakai darahnya Maria apa? Kalau Yesus lahir bisa nggak dari seorang Maria? Ada nggak perempuan bisa hamil sendiri di dunia ini? Nggak pernah terjadi, betul ya? Nggak mungkin Maria mampu melahirkan Yesus dan Yesus menjadi Bunda Allah. Alkitab juga menggunakan darah anak domba Allah, bukan darahnya Maria. Maria hanya dipakai rahimnya, dia dinaungi oleh Roh Kudus sehingga dia melahirkan Yesus. Yesus yang sudah ada dalam kekekalan kemudian menjadi daging, kemudian dia naik ke surga. Waktu sebelum naik dia makan apa? Makanan terakhir. Ini kuis saudara. Sebelum Yesus naik ke surga makan apa tahu nggak? Ikan goreng. Dia tanya murid, ada makanan? Ada, ikan goreng. Dia makan. Menunjukkan apa? Dia bangkit. Dia mempunyai fisik, tetapi fisik Yesus ada kelebihan waktu itu. Berbeda dengan sebelumnya. Memang sebelumnya juga Yesus bisa menunjukkan, dia bisa hilang, betul ya? Yesus waktu itu muncul di depan murid-murid di dalam rumah yang terkunci. Berarti apa?
Yesus secara fisik juga bisa tembus, betul ya? Bisa tembus materi. Yes. Nah kalau dia makan tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan kebangkitannya benar-benar bangkit sebagai manusia, sebagai daging. Dan dia bisa makan dan puasanya memang tidak terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke Pentakosta. Yesus berkata, ketika dia naik, kamu harus tinggal di Yerusalem, dan mereka tinggal di Yerusalem. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 dikatakan pada hari Pentakosta. Jelas Alkitab, istilah Pentakosta itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 1. Pada hari Pentakosta, pada hari ke-50, artinya jelas sekali dari hari kebangkitan Yesus, mereka berkumpul, dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang-orang Yahudi yang saleh sedang berkumpul di Yerusalem. Ketika angin kencang datang di ruangan itu dan lidah api ada di atas orang-orang percaya, lalu murid-murid bisa berbahasa-bahasa bangsa-bangsa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Persia, Media, bisa bahasa Yunani, mungkin kalau orang Prancis dia bisa bahasa Prancis. Bukan bahasa lidah, bukan karnia lidah, betul ya Bapak Ibu? Kisah Rasul 2 bukan bicara mengenai karunia bahasa lidah yang kita tidak mengerti, ya kata-kata, bukan gitu. Mereka ngomong dalam bahasa Arab, menceritakan Yesus sudah dinubuatkan kedatangannya, kelahirannya, mukjizatnya, lalu kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Mereka berbicara dalam bahasa 12 murid, 11, karena sudah gak ada Yudas, nanti digantikan Matias. Nah, jadi mereka berbicara, berkhotbah, menceritakan firman Tuhan dari nubuatan-nubuatan sampai kejadian Yesus naik ke surga. Mereka khotbahkan, dan dengan banyak perkataan Petrus dikatakan menjelaskan semua. Dan hari itu dikatakan mereka ditantang menerima keselamatan dan bertobat, dan 3.000 orang dibaptis pada hari itu. 11 murid membaptis 3.000 orang. Berapa lama, berapa banyak? Caranya gimana tuh ya? Atau disiram air semua ya? Pokoknya Alkitab mencatat 3.000 orang. Jadi mustahil kalau mereka dibawa ke sungai dulu, betul ya? Jadi mustahil mereka baptis selam 3.000 orang pada waktu itu, betul ya? 3.000 orang pada waktu itu dibaptis, dan mereka percaya jumlah mereka menjadi banyak. Jadi saat itulah Pentakosta, saat di mana Roh Kudus tinggal secara menetap, tidak keluar-keluar lagi di dalam diri orang Kristen. Beda dengan Saul. Ketika Saul menjadi raja, dia diberi Roh Kudus untuk memberi hikmat, untuk memberi bimbingan, untuk memberi wibawa sebagai seorang raja, sebab dia dipilih Allah, diurapi oleh Allah, betul ya? Raja diurapi oleh Allah, menunjuk nabi untuk mengurapi. Tetapi ketika Saul jatuh dalam dosa, dia mau mempersembahkan sendiri korban bakaran yang bukan kewajibannya, bukan haknya, ya. Lalu dia juga minta arwah datang, Tuhan menolak dia, dan roh Tuhan mundur dari Saul. Nah, ketika Daud jatuh dalam dosa mengambil Batsyeba istri Uria, doa Daud, ketika Nathan bilang ada orang punya kambing 100, masuk ke rumah orang yang punya kambing 1, kambingnya diambil. Siapa itu? Lu, katanya. Jadi Nathan bilang, kamu orangnya. Maksudnya dia mengambil Batsyeba. Dia bisa ambil 100 istri. Nanti anak 1.000 kan? 300 istri. 700 istri, 300 gundik, atau ya gundiknya dia, Salomo. Nah di situ langsung Daud menangis. Lalu dia berdoa. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 51, dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Sekarang Bapak Ibu dan saudara dan saya bikin dosa apapun, Roh Kudus tidak pergi. Makanya saya bilang, begitu dahsyat, begitu baik. Andai kata kita di perjanjian lama bikin dosa, menyalahi Tuhan, melawan Tuhan, memang waktu itu jemaat tidak diberikan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan Roh Kudus untuk melayani. Nah sekarang kita bicara mengenai karunia Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam gereja, dan tujuannya untuk hidup kita dan untuk pelayanan yang kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama, kalau bisa baca semua. 1 Korintus 12 ayat 4-7. 1, 2, 3.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Tujuannya sudah jelas. Karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama supaya digunakan bersama. Dan ada rupa-rupa karunia. Ada hanya satu Roh yang memberikannya. Hanya satu Roh yang memberikan karunia itu. Ya, dan ada rupa-rupa pelayanan, mulai dari pelayanan penerima tamu di sana, multimedia dari sana, di sini ada liturgos, pemain band, singer, sudah ada para penatua, hamba Tuhan di depan. Pelayanan itu ada banyak, tetapi satu Tuhan yang kita layani, bukan manusia. Dulu ya, yang kita layani satu. Dan ada berbagai mukjizat, perbuatan baik, perbuatan ajaib, kemampuan kita untuk berkhotbah, kemampuan untuk melayani. Dan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Apakah itu karena kepaduan Petrus? Menekankan kalimat-kalimat penting, lalu mengekspresikan kalimat-kalimat penting? Bukan. Semua karena kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menjadi Kristen itu tidak ada usaha dan kontribusi dari kita sama sekali. Amin Bapak Ibu. 100% Tuhan yang membuat kita percaya, Tuhan yang memberi anugerah keselamatan kepada kita. Dan di ayat 7 1 Korintus 12 dikatakan tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh atau anugerah atau karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Sudah jelas kita sudah mendapatkan tujuan dari pemberian itu. Nah, mari kita baca Roma 12 ayat 6. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, karunia itu diambil dari kata-kata karis sama grace atau gracia, sama grace, gratis, anugerah, pemberian, karisma atau karismata itu adalah bentuk plural, ya, karunia-karunia Allah. Dan ditegaskan dalam Roma 12 ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Karunia apa? Bentuknya apa? Dimulai dengan kata bernubuat atau memberitakan firman Tuhan. Dan di situ dikatakan menurut kasih karunia. Jadi diulang, mempunyai karunia, mempunyai karis, ya, menurut karis Allah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Dimulai dari kata bernubuat, berkhotbah. Jadi sekarang bukan nubuatan-nubuatan lagi, maksudnya nubuatan lebih cenderung beristilah ke depan sana apa yang terjadi, biasanya seperti itu. Tetapi dalam arti dalam Roma 12 ayat 6 ini, bernubuat adalah dalam arti memberitakan firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan. Maka dikatakan dilakukan sesuai dengan iman. Tanpa iman adalah dosa. Semua perbuatan di luar iman itu berarti di luar pengakuan terhadap eksistensi, keberadaan Allah dan tujuan Allah yang mau. Maka dikatakan harus di dalam koridor iman, bukan suka-suka saya. Maka ada pengkhotbah bilang, saya sudah pergi ke neraka. Tahu saudara siapa menjadi? Karena ada di medsos saya sebutkan Philip Mantova. Kalau saya dibilang, saya sudah ditulis Roh Kudus, saya pergi neraka karena dosa saudara. Dia tunjuk jemaat. Benar banget. Seolah-olah jemaat belum diampuni, dia sendiri udah. Dia disuruh lihat neraka, turun ke neraka untuk melihat. Kalau nggak bertobat, ya akan mati masuk sana. Nakut-nakutin. Padahal orang Kristen diselamatkan, memiliki Roh Kudus itu tanpa bantuan manusia sama sekali. Amin Bapak Ibu. Nggak ada perantara lagi yang dipilih Allah untuk berbicara mengenai apapun. Kalau ada orang di sini tiba-tiba bernubuat nanti akan terjadi apa-apa, itu mah sok keren, sok tahu, sok pintar. Betul? Tuhan nggak butuh
Tuhan akan menyatakan sendiri apa yang Dia mau kepada kita. Nah sekarang bernubuat, tadi mengenai bernubuat. Di ayat 7 Roma 12 dikatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani pun tadi banyak, betul ya? Melayani banyak. Jadi baiklah kita melayani. Kita bisa melayani dalam bentuk apapun. Lalu jika karunia untuk mengajar, ini bisa mengajar firman Tuhan, bisa juga kita pakai untuk mengajar dalam hal yang lain. Tapi koridornya adalah kita melakukan dalam iman dan tujuannya untuk memuliakan Allah. Termasuk di sini dikatakan kalau sudah dikasih dipakai, betul ya? Kalau sudah dikasih pakai, gunakan apa yang kamu punya, gunakan talenta yang kamu punya. Jadi seperti berkaitan dengan talenta, dengan skill yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu karunia itu pemberian Tuhan. Jadi seolah-olah mirip dengan apa yang dimiliki oleh dunia. Mengajar juga mereka bisa, guru besar juga mereka ada, betul ya? Bukan Kristen, profesor. Lalu dikatakan jika karunia untuk counseling, baiklah kamu meng-counseling orang. Jika karunia untuk menasehati, gunakan untuk menasehati. Kadang-kadang kata-kata yang sedikit asal digunakan tepat pada waktu itu, orang bisa dihibur, orang bisa dikuatkan, orang tiba-tiba batal untuk melakukan dosa, batal bunuh diri, batal untuk apapun, bahkan terdorong untuk melakukan sesuatu. Ketika saya bimbingan, misalnya bimbingan counseling pada orang yang mau menikah, ya, misalnya topiknya marah boleh, tapi jangan pakai ekspresi wajah garang. Marah boleh, tapi jangan emosional, pakai suara tinggi. Marah boleh, tapi jangan banting-banting marah. Marah caranya gimana? Diungkapkan dengan kata-kata. Diungkapkan dengan apa? Kata-kata. Saya marah, saya nggak suka, saya tidak terima. Tapi jangan menggunakan ekspresi yang membuat orang menjadi takut, ekspresi yang membuat orang jadi direndahkan dan sebagainya. Akhirnya 1 bulan saya ketemu lagi sama orang ini di kantor, saya udah marah-marah. Ya saya terkenal tukang marah. Mungkin karena dia jobnya penting dan dibutuhkan oleh perusahaan, dia marah-marah pun tetap diizinin sama bosnya. Dan mungkin sering punya bawaan banyak, tetapi dia bilang ada sesuatu yang berbeda. Ya, orang-orang di kantor aja bilang, Bapak udah beda sekarang ya. Walaupun belum nikah udah bilang, Bapak udah beda. Oh iya, saya baru ingat itu yang konseling sama Pak Robert. Dia bilang, saya udah nggak marah pakai teriak-teriak, saya nggak marah pakai ekspresi gerakan bahasa tubuh yang bikin mereka takut. Tapi saya udah ngomong sekarang sama mereka. Itu cara. Jadi kita perlu hikmat untuk mengambil tindakan. Bahasa tubuh, bahasa verbal, itu juga ekspresi daripada kemauan kita untuk mengubah sesuatu, mengubah diri kita dan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Betul Bapak Ibu? Sebab sebelumnya dia nggak ubah. Dia pikir marah itu enak, marah itu gampang, marah itu biasa. Tetapi ketika kita marah, orang lain tidak suka, betul ya? Apalagi ketika kita mengutuki orang, kita akan dikutuk sama dia diam-diam atau ngomong sama temannya. Betul kan? Ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, kelihatannya nggak terjadi apa-apa, tapi orang lain akan ngomongin kita dan ngatain kita, dan kita tidak menjadi berkat. Itu karunia untuk menasihati kalau punya. Ini namanya karunia Bapak. Karunia itu artinya orang itu memiliki skill yang lebih dari orang. Kalau disuruh ngomong, dia pasti ngomongnya bagus. Tetapi bukan berarti otomatis, enggak. Ini perlu latihan, perlu kepekaan. Termasuk orang yang counseling itu ya. Istri saya seorang counselor, dosen di STT Reform, sekarang pun sedang mengambil S3 di Filipina. Dia Januari, Oktober pergi ke sana, lalu balik lagi, selalu begitu setiap tahun, dan sekarang sedang disertasi. Ada orang datang pada istri saya, ya, gatal-gatal berobat nggak sembuh, sudah pakai obat salam nggak sembuh. Sesudah konseling beberapa waktu, berapa bulan, mungkin setengah tahun, saya sudah sembuh, udah nggak gatal lagi. Jadi faktornya psikosomatis, pikiran, jiwa yang tertekan, penderitaan yang belum dikeluarkan, obat tidak bisa mengobati.
orang yang dipenjara, seorang perempuan sudah tidak diterima di perusahaan, teman-teman sudah tidak menerima, dan karakter juga pemarah, dikonseling, dia bisa berubah, dia bisa bikin usaha sendiri karena nggak ada yang terima. Bekas narapidana, dia membuat boneka, dia membuat hiasan, dia mulai jual, dan banyak orang mulai menjual, dan dia ikut jaringan-jaringan tertentu untuk berbisnis. Coba nggak ada yang menasehati, nggak ada yang mengkonseling, apa yang terjadi? Dia akan frustrasi, betul. Dia nggak akan melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara punya karunia untuk melayani, layanilah. Kalau karunia untuk mengajar, kembangkan. Tadi sudah saya katakan, ini tidak otomatis kita langsung bisa, perlu belajar. Ya, latihan yang sempurna akan menghasilkan hasil yang sempurna. Latihan yang tidak sempurna, hasilnya juga tidak sempurna. Semua yang bersifat skill, ya, berenang 6 tahun, 7 tahun, main piano bisa 15 tahun baru bisa manggung dengan atau memimpin atau mengiringi dengan baik dan sebagainya, butuh latihan yang banyak. Sama karunia-karunia ini yang the best kalau kita mau berikan buat Tuhan, itu perlu apa? Latihan. Perlu juga menata hati supaya kita rendah hati, tulus dan murni. Lalu dikatakan di ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah menasihati. Lalu dikatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas, memberi dengan ikhlas. Siapa yang punya kerinduan untuk memberi, jangan punya kebiasaan supaya diingat orang, supaya orang tahu kamu baik, kamu suka memberi dan sebagainya. Sebab pernah kejadian begitu, dia diribut satu gereja, dia suka memberi. Lalu dia bilang, tidak ada yang terima kasih sama saya. Sudah saya kasih ini, saya kasih duit ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan disebut lagi namanya. Hamba Tuhan yang pernah dikasih uang di WA, nih Pak Robert dikasih ini. Begitu saya bilang, saya balikin, mau nggak? Marah dia. Jangan gitu Pak Robert, saya nggak bermaksud seperti itu. Ya makanya, jangan di WA ke orang dong. Ibu pernah memberi uang kepada saya. Saya bilang, saya belakang. Udah umur hampir 90, masih bisa nyetir. Anaknya jual mobil supaya dia nggak nyetir, bahaya katanya. 47, 88. Ya, saya tidak menyebut nama, tapi ini kenyataan yang terjadi. Ya, jadi kadang-kadang orang memberi untuk supaya orang lihat, karena apa? Dia tidak ikhlas, ada sesuatu motif di belakang, dan kita tidak boleh seperti itu. Memberilah dengan sukacita, karena semua daripada Allah. Hidup ini adalah pengelolaan, bukan kepemilikan. Apa Bapak Ibu? Hidup adalah pengelolaan, bukan milik kita. Suami itu bukan milik kita, istri itu bukan milik kita, anak itu bukan milik kita, rumah kita pun seutuhnya bukan milik kita, harta kita 100% sebetulnya bukan milik kita, tapi Tuhan mempercayakan kepada kita supaya kita kelola dengan baik, dengan bertanggung jawab, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam seminggu ini saya melayani orang meninggal, satu anak 11 tahun. Demam sebulan di rumah sakit, ujian SD pun di rumah sakit. Anaknya meninggal karena kena virus, 2 macam virus, dia meninggal sudah. Bapaknya waktu Pak mau ditutup peti, dia bilang, nah ini ijazah kamu 8 dan 9, kamu ngerjain sendiri di rumah sakit, nggak ada yang bantuin, kamu hebat. Kalau itu ijazah di peti mati, nggak ada yang bisa tahu, betul ya? Tadi saya pagi lihat ramai banget di TikTok itu. Ada seorang bapak mantan tentara di Amerika umur 35, lalu mungkin sudah cerai dengan istrinya, ada gangguan kejiwaan. Gantian kan, biasanya dia punya anak perempuan 3, 12, 10, 5 tahun, gantian seminggu. Saya di jemaat juga ada, keluarga saya juga ada seperti itu, karena sudah terpaksa harus dipisah, bukan bercerai. Ya pisah, istrinya mirip dengan bercerai, secara negara sudah bercerai. Jadi gantian, dia jemput anaknya, minta dari istrinya, semuanya dibunuh, 3-3. Karena ibunya bilang, kok gak dibalikin? Lapor polisi, sudah dibunuh karena ya, ramai sekali sampai orang ngumpul untuk menghibur ibu itu. Ya karena apa? Dikuasai oleh masalah, tekanan yang berat. Dan disitulah kita mungkin perlu hadir
di tengah hidup orang-orang yang sedang menderita, yang sedang susah. Entah kita memberi penghiburan, memberi nasihat, entah kita membagi-bagikan sesuatu kepada dia, maka dikatakan lakukan dengan ikhlas. Siapa memberi pimpinan, siapa mempunyai karunia memimpin, diberi posisi sebagai pemimpin, itu pun dikatakan harus rajin belajar. Ada satu anak muda dari SMA, sudah gak ada orang tuanya, sering bergumul, sering nangis, tapi pintar banget sejak SMA pun. Ya, memang sejak SMP sudah dikonseling oleh orang tuanya, dibawa ke istri saya, anak gereja saya sendiri. Ya, SMA lulus, waktu SMA dia pintar main games. Waktu SMA pun dia sudah dapat duit dari teman-temannya. Satu orang 250.000 sebulan, les fisika, les matematik. Yang paling sulit kalkulus juga gue bisa. Saya bisa, dia panggil saya bisa kan. Dia bekerja di berbagai tempat, perusahaan Tangerang, Kalimantan. Dia berjuang sendiri. Kalau perasaan lalui dia telepon saya. Kalau merasa susah dan konflik di kantor dia telepon saya. Akhirnya dia ke Batam, sekolah internasional seperti itu, jadi kepala sekolah. Lalu pindah lagi, ya. Sekarang ditawarin kerja jadi HRD dan sebagainya. Dan dia bilang, saya guru, bisa nggak saya jadi HRD di sebuah perusahaan distributor beras yang sangat besar di Batam, dia bilang. Karena dia orang yang pintar, juga pintar matematik, pintar komputer. Tapi saya udah tanya semua sama ChatGPT, katanya. Tanya dia ChatGPT, gimana caranya jadi HRD? Apa skill tertinggi dari HRD? Apa yang harus saya lakukan? Sebut perusahaannya. Semua dijawab. Ya, semua saya udah tahu sih. Dia karena juga pernah punya pengalaman. Jadi, ya, saya juga membimbing dia sampai dia bilang tahun depan mau merit. Jadi saya tetap mengawasi dia. Kalau ada yang susah selalu juga dia akan telepon saya kadang-kadang 1 jam. Ya, dan dia sangat bersyukur, sangat bersuka cita, Tuhan pelihara dia. Siapa yang mau menjadi pemimpin? Dia harus memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di gereja kami waktu pandemi itu, gereja pas itu, kalau gereja lain banyak yang kekurangan persembahan, gereja kami malah bangun, malah renovasi semua interior. Ya, jadi ketua majelis akan bilang ini, saya selalu mengumumkan di mimbar seperti ini, Bapak Ibu kita butuh ini, ya berapa ratus juta, lalu nanti tahap kedua berapa ratus juta, tahap ketiga sampai lantai basement kita kumpulkan uang. Ya, jadi kadang-kadang ada orang langsung bilang, bagian depan semua urusan saya, bagian mimbar semua urusan saya. Itu kemurahan, betul. Dan dia bilang apa? Jangan sebut nama saya, jangan bilang siapa yang menyumbang. Jadi ada beberapa orang punya prinsip seperti itu, memberi tanpa harus memberitahu. Jadi orang-orang tertentu itu ada maunya mengasih terus. Saya kasih buku pun nggak mau. Nggak bisa, saya bisa beli sendiri. Padahal saya udah beli. Bu, ini buat ibu dari saya. Saya bisa beli sendiri. Ini dari saya. Hadiah dari saya. Maunya dia memberi. Ya, kalau kasih ulang tahun, ini bilang dari Pak Rob, ketika saya bilang ini dari itu yang kasih buat kamu. Ya, jadi ada orang banyak, 1, 2, 3, mungkin lebih 5 dan sebagainya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara mungkin ada di ruangan ini, ya, yang mau menunjukkan kemurahan, tunjukkanlah. Nah, di Efesus 4 ayat 11 dan sampai ayat 13 itu ada karunia khusus untuk gereja. Maksudnya untuk jabatan-jabatan khusus dalam gereja, dan ini bicara mengenai Kristus. Ya, ketika Yesus yang mati dan naik ke surga, dia juga dikatakan ialah, ya, Yesus 4 ayat 11, dan ialah Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini detail banget, banyak banget, kompleks. Jadi memang benar kita harus serius mau berpikir. Orang Kristen itu tidak dipanggil untuk hidup menikmati dunia. Orang Kristen tidak dipanggil untuk mencontoh dunia.
yang kompetisi adu kaya, betul ya? Semua koruptor adu kaya, makanya dia nggak mau nyumbang. Padahal uang korupsi. Dan dia juga malu kan kalau nyumbang ternyata pakai uang korupsi. Ya koruptor itu juga adu kaya, mau. Para artis juga begitu, Bapak Ibu. Kalau lihat ada artis lain bisa beli tas 1M, gua harus bisa. Jadi nggak ada pikiran buat dia mau nyumbang, mau ngasih uang, mau berbuat baik, mau bermurah hati, nggak ada. Manusia itu punya apa? Punya keinginan untuk lebih lagi, membanggakan diri, menyombongkan diri, mengagungkan diri, tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk itu. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita menggunakan aset kita, menggunakan kapasitas kita, menggunakan potensi kita untuk memuliakan Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik, itu dirinya sendiri. Yesus adalah Allah, mau mati buat kita. Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh, total, absolut, mampu melakukan apapun terhadap dunia ini dan sanggup melindungi, sanggup memelihara kita. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Dan dikatakan apa? Semua diberikan oleh Kristus. Rasul, Nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi. Jadi Tuhan juga memikirkan semua itu sudah pasti. Tuhan memberikan semua itu untuk gereja, supaya gereja dikelola dengan teratur, dengan baik, dan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Tetapi juga sekali lagi tidak otomatis. Hamba Tuhan juga perlu belajar. Belajar teologi kan susah banget sebetulnya. Harus belajar filsafat, harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, harus belajar semua cara penafsiran, termasuk mendeliver, menyampaikan firman Tuhan, termasuk waktu persiapan, menggumuli isinya, memikirkannya, dan sebagainya. Dan hamba Tuhan itu dituntut harus hidup kudus. Betul Bapak Ibu? Seolah-olah jemaat nggak usah seperti itu. Padahal sama Bapak Ibu, kita semua dituntut untuk hidup kudus. Amin Bapak Ibu? Kita semua sama. Tapi hamba Tuhan punya ketegangan sendiri, betul ya? Kita lihat kan, pendeta, hamba Tuhan, gembala, ya harus kudus, harus benar, harus jujur, harus semua supaya bisa jadi contoh. Kalau salah ya dicontoh salah. Nah dikatakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi doakanlah supaya hamba-hamba Tuhan itu sehat, berhikmat, berwibawa, diberi perlindungan, diberi kekuatan, semua yang diperlukan supaya dia sanggup mengerjakan tugasnya, penggembalaan, pembinaan, pengajaran, dan sebagainya. Wah, semua pokoknya doakanlah gembala sidang Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Doakan semua penginjil-penginjil supaya mereka juga gak asal ngomong, gak asal melayani, tetapi kekuatan Tuhan dipakai supaya gereja bertumbuh, gereja dibangun. Sampai kita dikatakan pengetahuan tentang anak Allah yang benar, dewasa penuh. Ya kalau dewasa penuh itu berarti dia sudah mampu berpikir dengan baik, mampu mengambil keputusan yang benar, mampu menjalani hidup yang kudus dan taat kepada Allah, mampu mempraktekkan talentanya, mampu membawa dirinya menjadi berkat bagi gereja dan keluarga. Pokoknya dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Kita harus bertumbuh, tidak boleh santai, tidak boleh cuek, tidak boleh ikut dunia dan sebagainya. Nah sekarang bedanya buah roh dengan karunia roh itu apa? Jadi ada buah Roh Kudus, bukan buah-buah roh ya, the fruit ya, buah. Jadi Roh Kudus memberikan buah, dan ini tidak bisa dipraktekkan satu lepas dari yang lain, tidak bisa. Jadi buah roh ini kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Ini juga anugerah Tuhan. Tetapi yang buah roh ini harus kita semua praktekkan, betul ya? Kalau karunia itu tidak semua itu diberikan kepada kita, paling satu atau dua. Tetapi buah roh ini harus kita praktekkan semua. Amin Bapak Ibu. Harus mengasihi, harus bersukacita, harus damai sejahtera, harus sabar, harus murah hati,
harus baik, nggak boleh kasar, nggak boleh pemarah, nggak boleh sembrono, harus lemah lembut, ya, harus menguasai diri semua. Itu harus ada pada diri kita semua. Tetapi yang lain berkata-kata dengan hikmat, belum tentu semua bisa berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan pengetahuan belum tentu, karena orang tertentu perlu belajar untuk bisa menguasai pengetahuan. Lalu ada karunia iman. Orang-orang tertentu diberikan karunia iman, mati pun saya rela. Mati pun saya rela demi gereja dalam arti Tuhan, demi pelayanan. Ya. Lalu karunia kesembuhan. Ada orang-orang tertentu diberi karunia, walaupun beberapa karunia-karunia ini sudah tidak ada. Kesembuhan, karunia mukjizat masih bisa terjadi sejauh Tuhan mau memberikan. Ya, nubuatan. Saya sudah pernah menceritakan, ya, mukjizat terjadi, bukan mukjizat. Orang yang mau saya baptis itu bisa tiba-tiba teriak, 4 orang pegang. Setiap hari saya doain, karena apa? Ibunya, pamannya tuh nggak mau anak ini dibaptis. Berdoa tiap hari saya pagi mau. Sampai ibunya telepon, jari saya patah, kaki pamanmu patah. Pacarnya lagi dari Sumatera sana, orang Batak. Karena dia lulus SMA, pacarnya udah lulus kuliah, keluarganya nggak mau, dan dia bukan Kristen, belum Kristen kan. Pakai dukun juga, aneh juga. Orang Kristen mendukuni pacar anaknya, nggak tahu supaya putus gitu. Nah, saya berdoa pokoknya siapa saja yang menyerang anak ini, Tuhan kembalikan semua pada mereka. Itu doa saya. Kebakar semua kebun sawit, kebakar. Sampai mereka bilang, jangan doain kami, saya nggak pernah doain kalian. Supaya terjadi seperti itu, pendeta saya doa, udah berhenti. Bisa terjadi hal seperti itu. Nubuat, karunia membedakan roh, memang ini udah juga jarang. Karunia bahasa lidah. Semua orang yang mengaku bahasa lidah, kalau kamu ketemu saya bilang, coba kamu ngomong, dalam nama Yesus saya punya karunia bahasa lidah. Berani ngomong? Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Orang yang suka ngomong-ngomong di mimbar, atau bahkan saya ketemu orang Afrika, saya tanya, can you speak? Can you say? In Jesus' name, you have the gift of the Spirit. Speak in tongues. Gak berani, malah cemberut, malah. Kebanyakan orang yang berbahasa lidah itu palsu semua, ngebohong semua, apalagi yang rame-rame di gereja, semua bahasa lidah semua. Paulus bilang apa? Satu maksimal 2 atau 3 orang, dan harus ada yang menafsirkan. Selama saya puluhan tahun ikut kegiatan gereja yang nyanyi 1 jam dulu, nyanyi berdiri 1 jam pakai bahasa lidah, belum pernah saya ikut kebaktian di gereja-gereja itu ada yang menafsirkan. Nggak berani, soalnya bisa mati langsung. Kalau ada yang ngaku, saya mau menafsirkan bahasa lidah yang diucapkan sana. Ya, nanti kayak ada satu orang yang suka mengutuk kekristenan udah mati di Makassar, betul ya? Nah, dia menantang, kalau Yesus Tuhan, dia sanggup membuat saya mati. Dia mati. Bahasa lidah, Alkitab juga berkata bahasa lidah akan berakhir, betul ya? Tetapi kasih Allah tidak akan berakhir, kebaikan Allah tidak berakhir. Kasih, iman, pengharapan. Menafsirkan bahasa lidah, tidak pernah saya ketemu orang punya karunia menafsir. Jadi karunia-karunia ini tidak semua masih ada. Tapi karunia bernubuat, karunia melayani di Roma ini, ya, kitab Roma ya, Roma 12 itu mirip dengan 1 Korintus 12. Bernubuat itu seperti berkhotbah, melayani, kita semua sedang melayani di sini Bapak Ibu. Ya, namun Bapak Ibu yang mungkin hanya hadir beribadah di gereja belum melayani, berarti belum memberi sumbangsi. Mungkin selain uang ada talenta yang harus diberikan, lakukan, menasihati, memberi pimpinan, memimpin, mungkin punya kapasitas, murah hati, apapun yang Bapak Ibu punya, lakukan. Mari kita baca Efesus 5 ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kenapa Rasul Paulus menggunakan anggur? Kalau kita sudah minum anggur 1 gelas penuh, atau 2 gelas penuh, atau sebotol, apa yang terjadi? Anggur itu menguasai kita. Supaya kita dikuasai Roh Kudus, kita harus tunduk, kita harus memberi diri. Roh Kudus pakai saya, Roh Kudus bimbing saya, Roh Kudus kuatkan saya.
Itu harus doa setiap hari kita, Bapak. Setiap saat. Mau ngomong ya, mau melayani apapun, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Tanpa penyerahan diri, nggak akan Roh Kudus itu kita rasakan kuasa. Kita perlu memberi diri supaya dikuasai itu. Ya, jadi kesimpulannya, karunia Roh Kudus dalam kehidupan, ya, Allah memberikan karunia-karunia kepada kita masing-masing yang mirip dengan talenta yang bersifat skill, yang tadi sudah ada list-listnya itu. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap kita masing-masing berbeda-beda. Kalau semua leader, apa yang terjadi? Semua mau memimpin, betul ya? Semua mau berotoritas, semua mau mengatur. Tetapi Tuhan memberikan karunia yang berbeda. Ada yang berkhotbah, ada yang memberi nasihat, ada iman dan sebagainya. Dan semua itu tujuannya untuk membangun gereja. Karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun. Nah, kalau kita tidak gunakan karunia itu, maka kita tidak berguna dalam rumah Allah. Hidup kita tidak terpakai. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, sekarang karunia apa yang Bapak Ibu punya? Coba tanya kiri kanan satu. Karunia apa? Atau tanya pada diri sendiri kalau nggak mau nanya kiri kanan. Karunia apa? Nasihati kan? Karunia berbuat baik kan? Kemurahan kan? Karunia iman kan? Karunia memimpin kan? Apakah sudah dipakai? Maukah saudara mengembangkannya? Tadi saya bilang harus dilatih. Pemain musik juga latihan. Setiap kali mau main aja harus latihan dulu. Sebelum skillnya udah dilatih, mau melayani latihan lagi. Sama Bapak Ibu, dalam bentuk pelayanan apapun, kalau mau memberi yang terbaik, harus dilatih dan dikembangkan. Bersedia Anda dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Injil dengan kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Apakah hatimu masih menyala untuk Tuhan? Apakah kamu masih rindu lihat orang diselamatkan? Apakah gereja ini dikenal sebagai tempat di mana api Roh Kudus menyala dan saudara terlibat di dalamnya? Senang nggak saudara lihat orang bertobat? Orang yang hidupnya susah, yang mungkin dikuasai dan dikendalikan amarah, kebencian, sudah membuang hidupnya, lalu dia bertobat dan dibaptis, sudah ditapak seluruh tubuhnya. Betapa dia bersyukur dapat anugerah. Berkali-kali dia bilang terima kasih, karena dia dibaptiskan oleh pendetanya. Apakah saudara mau mencari orang yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang menderita dengan karunia kebaikan, dengan karunia menasihati? Apapun, bukan hanya di gereja, kita dipanggil juga melayani masyarakat. Amin Bapak Ibu. Kita dipanggil melayani di rumah, dimanapun kita berada. Api Pentakosta, api kasih, karena dunia ini penuh kebencian. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Api itu kalau korek api kalau nggak digesek nggak nyala kan. Pemantik kalau kita nggak klik dia nggak nyala. Kalau kita tidak pergi keluar, kasih itu tidak akan menyala. Pergilah, kasihilah. Orang-orang di dunia bukan mengasihi duniawinya, tetapi orangnya. Karena dunia penuh dengan kebencian, dan kita perlu datang ke sana. Api doa. Kekuatan gereja itu terletak pada doa. Gereja yang sedikit berdoa kuasanya kecil. Hanya gereja yang berdoa yang rajin baru kuasanya besar. Amin Bapak Ibu. Sedikit berdoa sedikit berkat. Banyak berdoa banyak berkat. Itu bukan soal uang. Banyak hal untuk segala sesuatu. Jadi banyaklah berdoa supaya banyak diberkati. Tidak berdoa, ya jalan sendiri artinya. Api kesaksian. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita hanya mau menerima Yesus sebagai juru selamat, asik. Mati masuk surga, hidup foya-foya, betul ya? Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Pikulah salibku, ikutlah aku, dan sebagainya. Menyangkal diri, jangan ikut dunia. Dengan kuasa Roh Kudus kita punya kuasa, otoritas untuk bersaksi. Bapak Ibu dan Saudara punya otoritas untuk memberitakan Injil. Dipakai apa enggak? Itu pertanyaannya, betul? Dipakai atau tidak otoritasnya? Dipakai atau tidak kuasanya? Kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas dan ada di dalam diri kita semua, Bapak Ibu. Dipakai atau tidak?
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudusnya sudah ada belum dalam diri Bapak Ibu? Coba tadi kira-kira. Sudah ada belum? Kita baca bersama 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Tahukah kamu? Kamu bukan milik kamu lagi. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar di kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan hidupmu, dengan seluruh hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jadi Roh Kudusnya sudah ada belum dalam diri kita? Di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada Roh Kudus yang berdaulat, berkuasa. Dia sanggup menghentakkan setan dengan kekuatan sebesar apapun. Dia sanggup menghentikan apapun segala sesuatu yang berputar di dunia ini. Dia sanggup melindungi Bapak Ibu waktu bercerita Injil. Dia sanggup melindungi kita semua ketika kita bersaksi. Dia sanggup melahirkan orang melalui hidup kita untuk membawa Injil. Amin Bapak Ibu. Gunakanlah kesempatan itu. Pergilah memberitakan Injil.